logika, dan etika bareng gue, Nurul. Dan aku Nora. Hari ini kita bakal membahas topik yang lagi amat dan krusial banget buat masyarakat kita semua, yaitu teknologi tanpa batas versus moralitas, menavigasi era AI dan Pancasila dengan digital dengan Pancasila. Betul banget, Nur. Soalnya kan kita sekarang kita hidup di era digital gitu kan, dimana pada zaman ini AI itu bisa ngerjain tugas kuliah kita, bikin gambar secara otomatis, dan bisa kayak mendeteksi algoritma aplikasi yang kita suka banget nih. Tapi pertanyaannya, gimana sih letak batas moral kita sebagai bangsa Indonesia di era digital ini? Nah, makanya hari ini kita nggak nanggung-nanggung, kita udah menghadirkan 4 narasumber keren di studio. Yang pertama ada Monica Lugana sebagai ahli AI. Halo semuanya. Kedua ada Ibu Ibin sebagai pengamat Pancasila. Ketiga ada Kak Bayu sebagai praktisi digital. Halo. Yang keempat ada perwakilan mahasiswa yaitu Candy. Oke, kita langsung aja ya ke Mami Lugana sebagai selaku pakar teknologi. Nih, AI itu kan sekarang berkembang tanpa batas banget ya. Menurut Mami, apa sih tantangan moral terbesar dari perkembangan AI saat ini kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari? Terima kasih Nurul. Jadi esensi dari artificial intelligence itu adalah efisiensi AI dan dirancang untuk memproses data dengan sangat cepat. Tentangnya adalah AI itu tidak mempunyai hati, akan kesadaran moral ketika kita menyerahkan semuanya keputusan pada AI, misalnya dari penyaringan informasi hingga penentuan kebijakan ya Allah, informasi hingga penentuan kebijakan kita beresiko, sehingga sisi kemanusiaan disinilah moralitas kita diuji, apakah kita mengikuti teknologi atau kita yang didikte. Menarik nih, berarti ada kekosongan nilai kemanusiaan ya di sana. Nah, menyambung hal itu, kita ke Ibu Bibin, bagaimana kita melihat fenomena teknologi tanpa ini dari kacamata Pancasila, khususnya sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertanyaan yang bagus sekali, Nora. Pancasila itu bukan ideologi yang anti kemajuan, justru sangat dinamis. Namun sila kedua mengingatkan kita bahwa teknologi harus memanusiakan manusia, bukan mendegradasi moral ketika ini digunakan untuk memasukkan wajah orang atau nifaq demi menyatukan reputasi atau menyebarkan hoaks dan keuntungan pribadi. Disitulah keadaban kita untuk Pancasila hadir sebagai kompas moral atau filter agar kemajuan digital tidak mencabut akar budaya kita yang beradab. Kalau dari sudut pandang kami sebagai mahasiswa ya, jujur, AI kayak ChatGPT itu membantu banget, tapi kadang batas antara terbantu atau malas berpikir itu tipis banget. Jadinya nilai kejujuran akademik jadi sering kegerus. Nah, ini dia nih suara hati mahasiswa yang jujur banget ya. Tapi bener sih, kemudahan itu kadang bikin kita kehilangan esensi dan proses untuk belajar. Sekarang kita geser ke masalah yang tiap hari kita pegang, itu media sosial dan privacy data. Kak Bayu, sebagai praktisi digital, gimana Anda lihat algoritma medsos sekarang yang katanya sering bikin masyarakat terkotak-kotak? Wah, itu makanan sehari-hari di dunia industri kreatif digital. Algoritma media sosial itu punya misi utama, yaitu menahan perhatian pengguna mungkin. Caranya dengan memberikan konten yang sesuai dengan apa yang kita yakini saja, itu yang dinamakan echo chamber.
Efek buruknya kalau kita suka satu pandangan tertentu, kita disuapin itu terus kita ngerasain kayak kelompok lain itu salah total. Ini yang menguji dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Polarisasi digital itu nyata banget. Gila ya, jadi secara nggak sadar kita diadu domba nih sama sistem digital demi manajemennya. Tepat sekali Nurul. Ditambah lagi dengan masalah privasi data. Data pribadi kita dipanen, dianalisis untuk jualan iklan, bahkan bisa dipakai buat memanipulasi opini publik. Gotong royong yang harusnya jadi ciri khas kita secara fisik di dunia digital malah sering berubah jadi gotong royong buat ngebully atau menghakimi orang di setiap kolom komentar. Saya ingin menambahkan poin dari Dibagi tadi, esensi sila kelima dan sila ketiga itu adalah gotong royong demi kebaikan bersama. Dulu gotong royong itu membersihkan lingkungan sekitar. Sekarang di era digital, gotong royong seharusnya berbentuk digital citizenship yang sehat, misalnya gotong royong melakukan literasi digital, mengklarifikasi hoax, dan saling menjaga privasi satu sama lain, bukan malah ikut menyebarkan data pribadi orang atau doxing. Setuju banget Bu, di kalangan anak muda kalau ada masalah di media sosial langsung main viral-viralan tanpa tahu kebenaran aslinya itu kayak gimana. Jadinya nilai tabayun dan musyawarah itu kayaknya udah diganti deh sama hukum lima jempol netizen. Betul Randy. Dan yang berbahaya adalah ketika netizen tidak sadar bahwa sebagai tren atau kegaduhan di medsos itu digerakkan oleh akun-akun bot berbasis AI. Jadi ketika diadu domba oleh mesin. Wow, dari setiap ya pembicaraan kita, tapi kita nggak boleh pesimis. Kira-kira dari masing-masing narasumber, apa langkah konkret yang bisa kita lakukan dalam menavigasi era digital ini pakai Pancasila? Kalau dari itu? Dari sisi teknis, kita butuh yang namanya ethical AI. Pengembangan teknologi di Indonesia harus memasukkan koridor nilai moral dan regulasi, perlindungan data yang ketat sebagai dasar pembuatan sistem. Kalau dari saya, jadikan sila pertama hingga kelima sebagai etika berkomunikasi digital. Sebelum memposting atau membagikan sesuatu, tanyakan, apakah ini jujur sila ke-1? Apakah ini menyakiti orang lain sila kedua? Apakah ini memecah belah sila ketiga? Apakah ini sudah dikonfirmasi secara bijak sila keempat? Dan apakah ini adil bagi semua sila kelima? Saya singkat saja ya. Saring sebelum di-sharing, kurangi waktu di echo chamber kita. Coba dengerin perspektif orang lain dengan kepala dingin. Dan buat teman-teman mahasiswa atau Gen Z di luar sana, mari gunakan AI sebagai alat bantu buat berkembang, bukan sebagai alat bantu buat bermalas-malasan. Dan tetap kritis dalam menjaga privasi data diri masing-masing. Luar biasa banget ya obrolan hari ini, nggak terasa ya Mar. Kuota waktu kita tuh udah hampir habis, tapi isinya berbobot semua. Iya benar. Kesimpulan podcast hari ini adalah teknologi itu cuma alat. Ia bisa jadi berkah, bisa jadi musibah. Tapi selama kita pegang teguh kompas moral bernama Pancasila, era AI sekecil apapun gak bakal bisa merusak persatuan bangsa kita. Kami ucapkan terima kasih banyak ya untuk Lalu Dana, Ibu Wiwin, Kakak Bayu, dan mahasiswa kami itu Candy. Terima kasih banyak sudah hadir di acara podcast kami. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin di YouTube.
Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap berada di dunia nyata dan bijak di dunia maya. Bye.